Kepada saudara-saudara, saya terangkan bahwa Ibu Christine ini saya undang untuk bersaksi di sini sebab pengalaman dia luar biasa. Jadi saudara-saudara yang sebentar dengar kesaksian atau sementara saudara dalam hidup ini ada satu permohonan yang belum dijawab, ada satu persoalan yang belum dijawab, perhatikan ini kesaksian baik-baik, ya. Dan saya kasih sama Ibu Christine waktu setengah jam untuk bersaksi. Kalau kurang ya kita ambil nanti. Tapi mari saya undang Ibu Christine akan menyaksikan satu kesaksian. Dan saya harap saudara dengar dan perhatikan baik-baik. Mari Ibu Christine. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur dan terima kasih terutama pada Bapak Pendeta Awan Datu. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan yang luar biasa indahnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya adalah seorang ibu dari 8 orang anak, 7 lelaki dan 1 perempuan, 5 yang sudah dewasa, yang sudah di universitas 3. Pada pertengahan bulan Oktober, saya mengalami sakit yaitu kanker paru-paru yang paling ganas sekali. Dari jenis kanker paru-paru, yaitu small cell carcinoma yang saya derita. Pada saat itu, saya hanya menderita sedikit seperti ditusuk jarum. Saya minta kepada suami saya untuk pergi ke Dr. Handoyo, ahli paru-paru di Duta Merlin. Dan dia menganjurkan supaya saya foto. Pada waktu saya foto, terdapat benjolan yang sebesar telur ayam 2. Yang satu menutup saluran pernafasan. Pada waktu bulan Oktober memang saya waktu napas agak sesak sekali. Karena didapat di fotonya itu sudah menyumbat 3/4 dan tinggal 1/4 pernafasan lagi. Sehingga mengakibatkan sakit yang luar biasa. Dan yang satu lagi menempel di tulang iga. Pada waktu itu dokter menganjurkan supaya saya segera dioperasi. Tapi pada waktu itu dokter tidak memberitahu apa-apa, hanya bilang tumor. Dia bohong dan juga suami saya bohong demi kebaikan saya supaya jangan terlalu syok. Tapi dari hari ke hari saya menderita kesakitan yang luar biasa seperti bisul mau pecah. Dari hari ke hari, bulan ke bulan sudah sampai 1 bulan akhirnya dokter minta supaya saya di bronkoskopi, yaitu dimasukkan selang untuk mengetahui apa hasilnya. Ternyata setelah ketahuan hasilnya yaitu small cell carcinoma, dokter memberikan tahu kepada suami saya, tidak memberikan tahu apa-apa kepada saya. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan, karena saya masih dibutuhkan anak-anak. Berilah supaya hasil itu polip ataupun tumor. Pada waktu suami saya mengambil hasilnya PA-nya, dia tidak bisa bicara apa-apa. Dia bilang, Mama harus segera dioperasi. Tapi saya menjawab, saya tidak akan mau dioperasi apapun yang terjadi pada diri saya. Tapi harus, karena kalau tidak akan mengakibatkan Mama fatal. Tapi suami saya tidak menganggap itu kanker. Tapi perasaan saya tidak enak karena saya merasakan sakit yang luar biasa. Dan saya tidak pada mengeluh kepada siapa-siapa, saya tidak perlu mengeluh kepada suami saya ataupun pada anak-anak saya. Lama-lama perut saya mulai mual, tidak nafsu makan. Kalau 1 hari saya tidak makan, saya kuat. Dan anak saya perhatikan, lihat keadaan saya yang makin lemah. Saya tahan-tahan terus. Kok tambah merembet, dan lama-kelamaan setelah 2 bulan tangan saya sudah tidak bisa diangkat untuk menyisir. Akhirnya rambut saya potong, tadi rambut saya panjang. Saya sudah tidak bisa untuk diangkat sama sekali dua-dua tangan. Saya berdoa, Tuhan, saya sakitnya apa? Janganlah saya diberi sakit yang terlalu berat buat diri saya, karena saya masih dibutuhkan oleh anak-anak saya. Akhirnya saya curiga, saya minta kepada suami saya untuk dokter ke lain, yaitu Dr. Hanur, ahli asma dan TBC. Sampai di sana, saya bawa hasil-hasil apa yang dokter kasihkan kepada saya, hasil PA, bronkoskopi, dan juga hasil foto. Begitu dia melihat hasilnya itu, dokternya kagetnya luar biasa. Apa itu benar? Ini betul fotonya Ibu? Betul, Dok. Ini adalah hasil foto saya. Dia pandang saya terus. Ibu jangan kaget. Saya akan beritahu Ibu, kalau Ibu menderita small cell carcinoma, Ibu tidak bertahan 3 bulan. 2 bulan Ibu sudah akan teler. Ini Ibu sudah berjalan berapa lama? 2 bulan, Dok. Begitu saya mendengar apa yang kata Dokter Hanur, saya putus asa dan saya begitu mendengar saya lalu duduk lemas, tidak bisa menguasai diri lagi.
apa yang dikatakan dokter ialah kanker paru-paru yang paling ganas sekali. Biasanya ibu kalau orang yang mengidap ini, dia terang-terangan tidak bertahan dari 6 bulan. Kalau ibu kondisinya kuat bisa bertahan 4-5 bulan sudah lewat. Tapi karena saya dokter ahli asma dan TBC, saya tidak menangani penyakit kanker. Coba ibu bawa ke dokter Nirwan Arif. Dia ahli bronkoskopi. Coba ibu jangan panik dulu. Coba ibu sekali di bronkoskopi karena dia ahli dokter di Indonesia yang terkenal. Begitu saya mendengar, saya tidak bisa menguasain, saya langsung menangis dan minta tolong pada Tuhan. Kenapa saya mempunyai sakit yang berat sekali? Pada waktu dokter memberikan surat untuk dibawa ke rumah sakit Cikini, dokter Nirwan Arif, saya sudah lemas total, tidak bisa berjalan. Dan suami saya bohong demi kebaikan saya. Begitu sampai saya di rumah sakit, langsung pergi ke rumah sakit Cikini, dokter Nirwan Arif begitu tergun melihat saya. Memang saya lihat fisik ibu kuat, bisa bertahan sampai 2 bulan belum ada apa-apa. Tapi dilihat dari hasil fotonya, ini sudah ada penjalaran ke liver. Ibu yang dirasakan apa? Saya sudah tidak menguasai sakit yang luar biasa, dok. Karena kawan-kawan yang selama ini menderita sakit seperti saya, kanker paru-paru, ada 2-3 orang sudah meninggal lebih dulu dari saya. Ya, sekarang ibu juga menderita kanker paru-paru yang paling ganas. Tapi ibu jangan khawatir, saya akan tanganin sendiri. Ibu, saya akan bronskopi sekali lagi. Begitu dokternya kasih tahu begitu, yalah sudah, saya akan serahkan semua di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Pada waktu dokter memberikan surat untuk segera di bronkoskopi di Rumah Sakit Persahabatan karena di sana alatnya luar biasa komplitnya, saya suruh membawa rekaman video kosong karena kalau sampai di bronkoskopi ketiga kalinya ibu akan mengalami lebih fatal lagi. Jadi ibu jangan sampai di bronkoskopi ketiga kalinya ibu bawa aja rekaman video kosong supaya ibu berobat ke luar negeri ataupun kemana, ibu hanya membawa itu aja. Sampai di rumah sakit saya disuruh puasa. Dan begitu sampai saya dipanggil masuk ke dalam ruangan untuk di bronkoskopi, karena saya sudah mengalami yang pertama akibatnya batuk-batuk yang luar biasa seperti orang sakit TBC non-stop, dan sakit yang saya derita luar biasa tidak bisa saya kendalikan. Pada saat saya di bronkoskopi, saya melihat sebelah, kok orang dokter semua panik meninggal. Dok, saya nggak apa-apa dok, kalau di bronkoskopi lagi sebelah saya kok meninggal dok. Dia bilang, ibu jangan khawatir, ibu jangan melihat ke kanan ke kiri. Saya tahu ibu begitu tabah menghadapi segalanya. Saya berdoa pada saat itu, Tuhan boleh ikut campur tangan dalam diri saya, dalam penyakit saya ini, supaya hasil yang pada dokter akan bronkoskopi hasilnya bukan kanker yang ganas. Pada 1 jam kemudian saya keluar dalam keadaan teler, tapi suami saya yang dipanggil, saya tidak boleh masuk ke dalam. Dari apa yang diceritakan oleh Dr. Nirwan Arif hampir 1 jam, dia menyatakan sudah ada penjalaran dilihat dari TV-nya apa yang diderita oleh saya, karena lama-kelamaan dalam waktu 2 minggu itu akan menutup saluran pernafasan kanker saya itu dan mengakibatkan akan sesak dan akan menderita sekali sakitnya. Suami saya tidak bisa apa-apa dengan keluar dari ruangan menangis. Saya sudah tahu apa yang dikatakan oleh dokter. Akhirnya karena menunggu PA-nya 10 hari dan dokter menganjurkan harus segera kasih tahu sama ibu supaya segera dioperasi. Tapi saya juga belum tentu ragu-ragu karena small cell carcinoma itu tidak bisa kena peso sama sekali. Kalau kena peso akan cepat sekali lewatnya. Dan jalan-jalan satu-satunya itu harus di sitostatik. Sitostatik itu akan mengakibatkan rambut rontok karena itu diinfus, dimasukkan sebagai racun yang akibatnya rambut rontok total, botak dan rambut kulit kering, perut mual dan kondisi makin lama makin turun sekali. Pada waktu suami menyatakan harus di sitostatik, saya ambil keputusan saya tidak akan mau diapa-apakan. Apa yang terjadi pada diri saya akan mati dengan tenang dalam kondisi badan yang masih utuh. Karena saya tahu dan saya merapat mertua saya 1 bulan juga meninggal. Kalau sudah dioperasi dan beberapa kawan saya yang dioperasi lebih dulu meninggal dari saya tidak akan mau diapa-apakan badan saya. Saya akan menderita biar dalam keadaan sakit. Akhirnya dokter memberikan obat yang dosis tinggi, Ponstan dan obat lainnya tidak mempan buat saya. Karena saya takut ke dokter dengan operasi dan sitostatik. Saya pada malam itu terus berdoa terus pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Dan tiap malam jam 12, jam 2, suami saya menompangkan tangan di dada saya.
Dia berdoa, saya lihat saya terbangun, dia menangis. Dia menangis, akhirnya saya juga terbangun ikut berdoa. Dan saya menanyakan pada suami saya, kalau terjadi apa-apa pada diri Mama. Mama hanya menitipkan anak-anak. Mungkin Mama tidak akan kuat dalam waktu 1 bulan lagi. Karena sekarang sudah menjalani 4 bulan setengah. Berarti kurang 1 bulan setengah, walaupun itu bukan suatu vonis. Tapi saya yang merasakan sudah ada penjalanan nafas, saya sudah sesak. Di sebelah saya sudah ada infus. Karena kadang-kadang sudah bisa napas agak berhenti dan saya harus dibantu dengan zat oksigen. Pada waktu saya bergumul dalam keadaan yang sakit luar biasa, tiap hari saya hanya tidur 1-2 jam. Karena menderita sakit, saya lihat anak-anak dan suami saya tidur, saya hanya tidur 1 jam, jam 2, jam 3. Saya tidak bisa menguasai diri lagi, saya hanya bisa menangis. Pada saat itu, akhirnya besoknya saya berobat ke tradisional, minum ramuan obat, toh akhirnya 0 juga tidak membuat kesembuhan buat saya. Akhirnya orang tua saya, dia marahin saya, kalau kamu jalan dengan jalan pengobatan yang lain, dengan yang Tuhan tidak kehendaki, kamu akan diajar oleh Tuhan terus menerus dalam keadaan sakit. Kamu sudah serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Benar mah, saya bilang, saya sudah serahkan semua di dalam tangan Tuhan, tapi saya akan yang menderita, saya menderita dalam keadaan sakit. Oke lah, saya akan serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Pada saat saya sudah putus asa, saya akan serahkan Tuhan dalam tanganmu, tangan engkau. Saya minta tolong Tuhan dapat menyembuhkan orang lain. Saya percaya Tuhan juga dapat menyembuhkan saya, karena saya masih dibutuhkan oleh anak-anak saya. Anak-anak masih membutuhkan saya dan suami saya yang saya cintai dan orang tua yang saya kasihi. Saya tidak bisa mengeluh pada siapa-siapa Tuhan. Pada waktu saya berdoa terus pada Tuhan, tiada mustahil bagi Tuhan. Akhirnya saya menemukan kawan yang begitu baik pada saya. Dia adiknya sakit kanker paru-paru seperti saya juga. Dia pada waktu itu datang supaya coba ke sini, daripada kamu datang ke Singapura. Saya kebetulan besok mau berangkat ke Singapura, foto-foto kamu semuanya, hasil PA-nya dibawa ke Singapura. Dr. Gudarcing. Saya akan 3 hari di sana. Begitu setelah hari ketiga saya tunggu-tunggu. Begitu datang dia hanya memeluk saya dan menangis. Saya sudah tahu apa yang akan dikatakan kawan saya. Dan dia mengatakan, dia bilang yang tabah aja, Christine, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dokter yang di Singapura menyatakan paru-paru saya sudah berantakan dan rusak total. Dan pasiennya sudah tidak usah dibawa kemari. Karena tidak ada harapan buat diri saya. Tinggal menunggu waktu. Ya, saya hanya menerima dengan tabah. Saya kuatkan iman saya. Hanya satu, saya harus kuatkan iman saya. Pada waktu saya berdoa, saya kembali lagi ke dokter karena anfal lagi, saya tidak bisa untuk nafas, sakit sekali. Dan sudah panas badan saya seluruh tubuhnya dan sudah tidak bisa makan. Kondisi badan saya sudah mulai turun 1 kilo dan sudah turun 1 hari 1 kilo. Pada saat itu saya mengajak anak saya yang paling besar untuk ke dokter Nirwan Arif minta obat yang terakhir. Pada waktu sampai di rumah sakit Cikini, saya harus menunggu pasien begitu banyaknya. Saya berdoa, Tuhan, apakah saya bisa bertahan menunggu pasien yang begitu banyaknya, Tuhan? Tolonglah saya. Tapi begitu dokter membukakan pasien lain, dia melihat saya, dia begitu kaget. Dan saya disuruh masuk lebih dulu. Dok, saya bilang, kok saya masuk lebih dulu? Biar coba ibu masuk dulu. Saya kaget melihat ibu, kenapa ibu tidak datang-datang? Mana suami ibu? Saya bilang, saya datang ke sini tanpa tahu suami saya. Begitu dia melihat saya kira ibu sudah meninggal. Saya tunggu-tunggu ibu tidak datang. Karena hasil dari PA-nya semuanya, saya sudah branch dan saya sudah sikat semuanya, hasilnya positif. Dan hasil itu sudah saya bawa seminar di Jepang dan di Amerika. Pada waktu itu saya seminar di Amerika dan di Jepang. Hasilnya semuanya yaitu small cell carcinoma. Dan dia lihat menanyakan semua profesor di UI dan di lain-lainnya semuanya, dia menanyakan bagaimana kondisi saya. Tapi ibu hebat, bisa bertahan sampai 5 bulan, dia bilang begitu. Tapi saya lihat fisik ibu sudah menurun sekali. Ibu yang tabah. Saya pada waktu itu tidak bisa menguasai diri, saya menangis di depan dokter. Saya bilang, dok, saya tidak bisa mengeluh pada siapa-siapa, saya akan mengeluh pada dokter. Saya minta tolong, dok, saya bilang berilah obat. Biarlah, saya bilang, saya akan mati dengan tenang, saya tidak mau dioperasi, dok, dia mau disitostatik. Saya hanya minta obat. Atau bila mungkin perlu, saya bilang saya disuntik morfin langsung, tidak menderita kesakitan yang luar biasa. Ibu yang tenang, ibu yang tabah.
ajak suami ibu kemari, saya akan memberi PA yang terakhir pada dia. Apa dokter tidak mau memberikan waktu pada saya untuk memberikan PA-nya itu? Tidak, harus suami ibu. Oke lah dok, saya bilang, saya besok akan datang ke dokter untuk mendengar hasil PA-nya. Begitu dokter memberikan obat kepada saya yang terakhir, hasilnya langsung diminum di situ, juga tidak mengurangi sedikit pun rasa sakitnya. Begitu sampai di mobil, saya menangis di depan anak saya, sampai anak saya mau nabrak di depannya, tapi puji Tuhan, orangnya tidak minta ganti kepada saya, karena anak saya bilang, mami masih dalam keadaan syok Jadi dia panik melihat saya yang menangis dengan kencang di mobil. Saya bilang, Pedro, saya bilang, mama mungkin tidak bisa bertahan dalam waktu 2 minggu. Mama sudah terlalu sakit sekali, mama tidak mau masuk rumah sakit. Kamu sebagai anak yang terbesar harus bisa membimbing adik-adik kamu dan juga papa. Mama tidak bisa menguasai diri lagi. Mama harus yang tabah, mama harus yang kuat. Mama serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Sampai di rumah saya peluk anak saya yang perempuan satu-satunya, dan saya melihatin foto satu persatu apakah saya harus sampai di sini hidup saya. Saya pesan pada anak saya yang perempuan, sebagai anak perempuan satu-satunya pengganti mama. Mama sudah tidak tahan. Begitu sampai saya berbicara dengan anak saya, tapi anak saya memang benar-benar karena dia mengikuti dari muda-mudi, kebetulan dari Katolik waktu itu, dia menyarankan supaya Noni tetap berdoa untuk mama. Kita semua berdoa untuk mama. Doa seorang ibu yang luar biasa buat saya, dan doa anak-anak dan suami saya. Noni akan berdoa untuk mama. Mama tetap harus kuat imannya, harus serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi mama. Oke lah, akhirnya besok saya pergi dengan suami saya ke dokter Nirwan Arif. Sampainya di sana, dokter Nirwan Arif nggak boleh masuk. Suami saya yang dipanggil, setelah setengah jam saya boleh masuk. Ibu aku sudah tabah menghadapi semuanya ini, saya sudah tabah dok. Apa yang dokter akan katakan saya sudah tahu semuanya. Jadi ibu tidak mau dioperasi, berarti ibu tidak sayang dengan anak-anak. Saya tidak mau dioperasi. Dioperasi akan mempercepat umur saya. Kalau ia sembuh, dan dokter pun masih ragu-ragu kan, saya bilang begitu. Dokter tidak bisa memberi jawaban apa-apa. Ya, saya tidak mau disuntik dan juga tidak mau di sitostatik dan dioperasi. Baiklah, saya serahkan semua di dalam tangan ibu. Ibu yang akan memberikan jawaban apa yang saya kasih. Iya dok, saya bilang saya akan berikan jawaban 3 hari. Sampai di rumah, saya ambil putusan di depan anak-anak dan suami saya tidak akan operasi dan sitostatik, dua-duanya tidak. Pada saat itu saya sudah serahkan di dalam tangan Tuhan apa yang terjadi pada diri saya. Mungkin 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, kondisi saya sudah lemah sekali. Begitu saya anfa lagi, saya sudah tidak bisa mengasain. Papa datang, saya pesan pada anak-anak, saya ingin berobat ke Semarang karena saya lihat majalah ada Profesor Budi Santoso bisa menyembuhkan kanker, dan juga Pater Lukman. Saya ingin sekali berobat sana untuk menyalahkan apakah saya bertahan bisa sampai 3-4 hari di Semarang. Tapi saya kuatkan, jangankan saya terlalu sakit, Tuhan tolong saya. Tapi memang rencana Tuhan luar biasa terhadap diri saya. Dalam keadaan krisis saya akhirnya sampai di Semarang. Saya disambut dengan mama mertua saya. Dia menganjurkan supaya saya jangan ke Budi Santoso, dan juga jangan ke Pater Lukman. Habis kemana mah, saya sudah tidak tahan lagi. Saya sudah tidak tahan. Mama menangis. Mama bawa ke Sinse, tapi saya sudah waktu itu sudah tidak pikir ke Sinse ataupun kemana-mana. Saya ingin disuntik morfin aja seperti papa. Saya sudah tidak tahan lagi. Ya sudah, kamu yang tabah aja. Begitu rencana Tuhan luar biasa, dia mengingatkan melalui suami saya yang begitu kuat selama ini berdoa untuk saya dan juga doa seorang ibu. Dia teringat kepada kawannya, Saudara Hendro di Semarang, yang sudah dirubah oleh Tuhan dan sudah disempurnakan hidupnya dan sudah melayani Tuhan. Dan dia sudah dipakai oleh Tuhan. Begitu suami saya mengajak saya ke Saudara Hendro, ayolah mah kita ke sana. Saya seperti, iyalah coba kita berbicara dengan Peksuan di sana bagaimana. Saya sudah tidak tahan lagi. Dalam keadaan saya dipapah sama suami saya, tiap hari disisir oleh suami saya karena sudah tidak bisa diangkat. Sama mama saya diantar ke sana karena sudah lemas sekali. Begitu sampai di sana, saya melihat keluarga yang luar biasa bahagianya. Saya ingin seperti dia. Dia memberikan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman saya pada saat itu. Luar biasa. Saya semangat lagi, hidup lagi. Yang tadinya sudah agak putus asa. Tuhan luar biasa. Begitu kasihnya Tuhan pada saat itu kepada diri saya.
Pada saat itu istrinya saudara Hendro Pekson, dia memberikan Kristin sekarang dalam keadaan sakit yang krisis sekali. Saya tahu dia terharu melihat semua cerita saya. Anak Tuhan tidak ada yang sakit. Kalau kamu tetap berjalan kemana-mana tidak yang didaki Tuhan, kamu tidak akan sembuh. Kamu serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kebetulan saya akan persekutuan doa di Bukit Doa Getsemani. Begitu sampai dia cerita di mau adakan persekutuan dan doa bersama, dia mengajak saya di Bukit Doa Getsemani di Ungaran. Nanti kamu bisa berdoa di gua tersendiri supaya berdoa kusuk. Curahkan semuanya, kamu berdoa terus di sana. Ya Tuhan, saya bilang saya sudah serahkan diri saya pada Tuhan. Pada saat sampai di Ungaran di Bukit Doa Getsemani, saya masuk ke dalam gua yang kecil dan saya tutup. Pada waktu itu keadaan mendung sekali dan agak gelap. Saya tutup pintunya dan saya berlutut di kaki salib Tuhan pada saat itu. Saya keluarkan semua, saya minta ampun dan menangis terus di situ dan saya minta ampun pada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tolong saya sekarang dalam keadaan krisis. Saya hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan dapat hadir di tempat ini. Begitu saya memuji-muji nama Tuhan yang luar biasa, seperti ada kekuatan pada diri saya bisa memuji-muji yang luar biasa pada saat itu. Sedangkan saya selama ini tidak pernah memuji-muji nama Tuhan yang dengan sempurna dan juga sembahyang dengan sempurna. Pada saat itu saya mendapat kekuatan bisa luar biasa. Saya minta tolong Tuhan hadir di tempat ini karena saya sangat rindu dengan Engkau. Dan karena saya masih dibutuhkan oleh anak-anak saya Tuhan. Anak-anak saya masih membutuhkan saya, orang tua saya dan suami saya. Tuhan mau mendengarkan doa-doa saya. Minta ampun terus. Pada saat saya minta ampun dan minta tolong pada Tuhan, saya tumpangkan tangan di dada saya 3 kali. Dan saya sebutkan nama, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan. Saya tahu Tuhan hadir pada saat ini di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah dengan bilur-bilur motor. Kau sembuhkan sakit saya. Pada saat saya menyebut nama Tuhan dan memuji-muji terus, terasa badan saya digoncang-goncangkan yang luar biasa pada saat itu. Digoncang-goncangkan dan bunyi gemuruh di dalam goa seperti kerontang-kerontang kayu yang luar biasa saat itu. Saya tidak bisa kendalikan. Begitu saya membuka mata dan memuji-muji nama Tuhan Yesus, begitu sinar terang yang luar biasa menerangi tubuh saya saat itu. Luar biasa indahnya sinar itu. Karena pada saat itu ruangan gelap dan sinar yang begitu indah persis di depan saya. Dan saya memuji, puji Tuhan, haleluya. Tuhan telah menyembuhkan saya, Tuhan telah menyembuhkan saya. Saya berjanji Tuhan, saya akan mengikuti dan melayani Engkau. Saya tahu Tuhan telah menggantikan paru-paru saya dengan paru-paru yang baru. Pada saat saya memuji-muji terus, saya tahu Tuhan hadir di tempat ini. Saya tahu Tuhan, waduh sukacitanya saya begitu lama-lama sinarnya hilang. Dan goncangan-goncangan lama-lama reda. Dan bunyi kelontang-kelontang gemuruh-gemuruh yang terdengar di telinga saya lama-lama hilang. Terus saya akhirnya tergeletak di pinggir gua. Saya tidak menguasain, badan saya lemas oleh peluh dan air mata. Baju saya sudah basah kuyup. Saya tidak menguasain karena lemas, tidak bisa untuk berdiri. Seperti bangun mimpi, saya kaget sekali. Bunyi apa tadi? Saya pegang kayu-kayu yang saya tempat duduk itu. Oh masih utuh semuanya. Tadi bunyi apa? Seperti kerontang-kerontang, seperti bunyi-bunyi kayu yang mau runtuh. Begitu saya napas, seperti ajaib. Luar biasa kasih Tuhan pada saya. Begitu saya nafas sekali, nafas 2 kali, nafas 3 kali. Yang tadinya masuk gua dalam keadaan krisis tidak bisa untuk nafas, sakit sekali. Puji Tuhan, waktu itu nafasnya, sakitnya hilang. Dan ada kekuatan, tangan saya bisa diangkat tinggi-tinggi saat itu. Tidak merasakan sakit apa-apa lagi. Dan juga batuk-batuk saya yang tiap menit, tiap detik terus menerus seperti orang sakit TBC hilang. Dan seperti sakit yang seperti bisul mau pecah juga hilang sama sekali. Karena saya kegirangan pada saat itu. Saya memuji-muji nama Tuhan lagi. Terus saya memuji nama Tuhan. Saya ingin memberikan tahu pada suami saya di luar dan kawan saya. Tapi saya tidak ada tenaga untuk berdiri. Begitu saya minta memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat itu. Saya keluar dengan jalan gontai dan merembet pintu keluar dari pintu gua. Saya temukan kawan saya, Pekson dan juga suami saya. Saya peluk dia, saya bilang, Pekson, saya bilang, saya sudah disembuhkan, saya telah dijamah oleh Tuhan dan sudah digantikan dengan paru-paru yang baru. Dan saya akan melayani dia dan saya akan mengikuti dia. Luar biasa, begitu saat itu dia saya dipeluk dan dia menangis. Kristin, Tuhan telah mendengarkan doa-doa Kristin. Tuhan masih mencintai kamu, mengembalikan pada anak-anak kamu yang banyak. Pada saat itu saya dibawa ke tempat persekutuan. Di tempat persekutuan, saya diberi air minum 1 gelas. Begitu kita berdoa bersama, perut saya mual sekali. Saya bilang sama suami saya, Papa, perutnya kok enak mau muntah. Ayo suami saya bawa ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, saya tumpah busa putih.
Begitu tumpah busa putih, keluar 2 gumpalan yang ada di paru-paru saya, begitu itu keluar semuanya. Waduh, suami saya girang, puji Tuhan, mama kanker keluar, kata Tuhan. Kanker keluar semua, puji Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan saya, Tuhan telah menyempurnakan saya pada saat itu, keluar semuanya dan saya diberi minum. Suami saya kegirangan, Tuhan telah menyembuhkan. Tuhan telah menjamah betul-betul diri saya, karena tiada mustahil bagi Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan pada diri saya. Saya percaya karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dan Allah yang heran. Sekian kesaksian saya ini, mudah-mudahan mau berkat bagi saudara. Terima kasih. Mudah-mudahan kesaksian ini berguna juga bagi saudara-saudara yang mempunyai sakit penyakit apapun dan pergumulan dalam persoalan apapun. Kalau kita serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh mengikuti firman-Nya, pasti doa-doa kita akan dikabulkan. Dan saya sekarang sudah lahir baru, sudah hampir 3 bulan, dan hidup saya sudah disempurnakan oleh Tuhan, dan saya sudah bersaksi di depan dokter, dan di foto semuanya sudah tidak ada apa-apa lagi yang ada di foto. Terima kasih. Satu tangan buat kepada Tuhan. Kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Saya sudah dengar 3 wanita bersaksi seperti ini. Yang pertama adalah Betty Baxter dari Amerika, yang mendapat kesembuhan ilahi. Ya, kesembuhan ilahi itu lain dengan kesembuhan iman. Ya. Divine healing bukan kesembuhan iman. Kesembuhan ilahi yang total adalah dari Allah. Yang kedua adalah Nita Edward. Saya dengar kesaksiannya waktu di Singapura. Dia juga lumpuh dari kecil, ya, tetapi dalam kecelakaan dia lumpuh, jatuh dalam olahraga, tetapi Tuhan datang secara pribadi menyembuhkan dia. Betty Baxter, Yesus datang secara pribadi tembus tembok dan kasih tahu jam begini dia akan menyembuhkan, dan terjadi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus yang ada bekerja di Amerika juga Yesus yang sama bekerja di Indonesia. Dan kita sudah dengar tadi kesaksian dari Ibu Christine, total itu adalah kesembuhan ilahi, ya. Dan saudara dengar kesaksiannya itu hidup, ya. Ada roh diurapi betul, dan dia sudah mengalami secara pribadi Tuhan Yesus. Saya harap Ibu Christine akan jadi seperti Betty Baxter dan Nita Edwards, yaitu bersaksi bekerja kemana-mana, ya. Ke Cianjur hari Minggu ini. Ada aja. Gitu kan. Nanti rekamannya tolong dibuat, ya, supaya minggu depan saudara-saudara yang punya keluarga yang belum bertobat, coba dengarkanlah kesaksian ini, pasti Tuhan akan mendengar, ya. Amin. Kembali kita mau urus soal pemberontakan. Ini kanker luar biasa, ini kanker pemberontakan ini. Ini kita sampai kepada seri yang ketiga mengenai roh memberontak. Nehemia pasal 9. Halaman 542 kitab Nabi Nehemia pasal 9. Kita membaca ayat yang ke-19 mulai. Nehemia 9 ayat 19. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Allah yang begini baik, saudara, ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan dan bangsa, dan membagikan kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduk di tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan